Shalom, salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Allah dengan tema pertobatan sejati. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh membaca dan akan merenungkan firman. Kiranya di dalam kesempatan ini Kau memberkati kami, mengurapi kami, sehingga firman yang kami baca, yang akan kami renungkan bersama, kami dapat mengerti dengan baik, sehingga kami menjadi para pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami minta tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Baik saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-48. Di sana firman Allah berkata, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Terpujilah Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita semua." Dalam pembacaan di dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-48, nats ini sangat jelas mengatakan bahwa kehidupan kita yang tidak percaya akan Kristus itu nantinya akan menjadi hakim di akhir zaman. Saudara-saudariku, apa yang mau disampaikan dalam pembacaan kita hari ini? Seharusnya firman yang kita dengar itu membawa kita kepada keselamatan, bukan? Namun dalam pembacaan tersebut dikatakan bahwa firman akan menjadi hakim. Mengapa bisa demikian? Yang seharusnya firman membawa kepada keselamatan. Itu terjadi karena tidak ada pertobatan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mempelajari arti pertobatan yang sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas dalam nas pembacaan kita bahwa Yesus sangat tegas. Dalam nas tersebut dikatakan kata-katanya dari awal bahwa benar-benar Kristus adalah Mesias. Atau dalam bahasa dan istilah teologi itu adalah ego eimi, aku adalah. Karena pada saat itu ternyata ditemukan ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, sesuai yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, perkataan percaya yang dimaksud di sini meliputi berani mengakui kesalahan, berani mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, kefanaan dan juga kerentanan kita akan dosa, sehingga berarti hidup kita harus mengalami yang namanya pertobatan sejati. Mari kita masuk lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan pertobatan. Pertobatan dalam bahasa aslinya menggunakan kata metanoia, atau dalam artian yang sederhana dalam bahasa Indonesia adalah ganti pola pikir. Pergantian pola pikir, cara berpikir kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai dan menghadapi hal-hal yang menggiring kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat. Kayaknya ketika kita diajak untuk berpikir yang negatif itu sangat cepat. Ketika kita berpikir yang bukan datangnya dari hikmat Allah, firman Allah, itu datangnya sangat cepat. Namun ketika kita diajak, dihimbau untuk
bertobat. Itu terasa sangat-sangat sulit. Dalam ayat ini kita baca bahwa barang siapa menolak Kristus, dia akan dihakimi. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim nanti pada akhir zaman. Perkataannya, firman-Nya yang dapat menyelamatkan orang akhirnya menjadi hakimnya. Jika orang tidak menerimanya, jika orang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena nas ini merupakan firman yang terakhir kepada mereka, yaitu orang banyak pada saat itu. Lalu agar hukuman tidak mendekat kepada kita semua, maka kita harus bertobat dan hidup di dalam pertobatan yang sejati. Karena sebagai murid Kristus Tuhan mau kita bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, Matius 4 ayat 17. Ternyata tuntutan dasar yang dimintai oleh Kristus kepada murid-muridnya itu adalah bertobat. Pertobatan yang alkitabiah yang dimaksudkan adalah pertobatan yang secara konsisten dilakukan. Pertobatan yang tidak hanya sehari dua hari kita lakukan, kemudian di hari ketiga kita kembali kepada cara berpikir kita yang lama, kehidupan kita yang lama. Pertobatan yang dimengerti adalah kita harus berubah. Hati kita harus berubah. Artinya kita berbalik meninggalkan sikap dan jalan hidup kita yang ditempuh sampai kini ternyata sesat. Yang kemudian konsekuensinya ialah kita harus ganti sikap hati dan sikap hidup kita. Kita ganti haluan hidup kita. Kita ganti jalan hidup kita. Pertobatan bukan hanya sekedar bersifat sesaat, tapi harus ada yang namanya peningkatan dari hari ke hari. Itu yang akan mentransformasi kehidupan kita. Dia akan tetap. Pertobatan berarti yang pertama, ya, perubahan sikap manusia yang mendasar dan total seluruh maksud, tujuan dan hidupnya. Yang kedua, perubahan sikap batin kehidupan spiritual kita, keagamaan kita, sehingga selalu berhubungan dengan Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan tuh lengket. Ya. Yang ketiga, bertobat bukan hanya menyesali dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, melainkan juga harus menentukan arah hidup kita yang selanjutnya apa. Yang keempat adalah mengubah pandangan lama kita dan memiliki keyakinan iman yang mendalam akan kehendak Allah. Sungguh menanggapi panggilan dan rahmat Allah serta berusaha menyambut penyelamatan yang ditawarkan Allah merupakan hal yang indah bagi kita, rekan-rekan, saudari-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, renungkanlah firman Allah ini. Seruan bertobat, karena bertobat adalah perkataan yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat ia memulai pelayanan. Dan tema utama dalam pelayanannya itu adalah bertobat. Selama di bumi, berita tentang pertobatan ini juga diserukan oleh saudara Kristus, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, di padang gurun di Yudea, di awal pelayanan itu Yohanes juga sering menyerukan tentang pertobatan. Karena pertobatan itu adalah yang dikehendaki Allah bagi semua orang, terutama kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, sebab ia menjadi dasar pertobatan sejati adalah mempunyai iman yang benar terhadap Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuju pertobatan yang sejati ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan, saudari-saudariku yang terkasih. Pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Ada banyak orang menganggap dirinya orang benar, orang suci, sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Pengakuan diri
Kita orang berdosa secara jujur adalah bukti bahwa kita rela merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui segala dosa kekurangan kita, maka firman Tuhan berkata, "Ia yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita lagi dari segala kejahatan kita." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam surat Yesaya, dalam nubuatannya berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju." Itulah sebabnya kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, akhirnya mengalahkan kuasa maut, yaitu kuasa iblis. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus mengaku dengan mulut dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Rasul Paulus berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jika kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena anugerahnya. Hal tersebut tertulis dalam kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Firman Tuhan berkata jelas untuk hal tersebut. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus berarti mau hidup, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus, dan tidak lagi hidup menurut jalan dan kehendaknya sendiri, kehendak hatinya sendiri. Di dalam Amsal, saudara-saudariku, Amsal 3 ayat 5-6, Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segenap lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jika kita hidup seturut dengan firman Tuhan, dengan firman Allah, dan mau hidup sesuai tuntunannya, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Perjalanan kita tidak akan tersesat, saudara. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran, pasti dia akan tersesat, saudara-saudariku. Artinya bahwa kita harus juga berbalik ke arah, dan segala perilaku kita yang jahat harus kita tinggalkan. Kita harus bisa berbalik ke arah hidup yang baik. Berarti kita berbalik dari kesukaan melakukan dosa kepada harus membenci dosa. Segala perilaku berbuat dosa dan selalu suka hidup dalam kebenaran. Kita harus mengubah tadi itu semua. Dari yang tidak suka kebenaran harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus membenci dengan yang namanya dosa dan mencintai dengan yang namanya pertobatan dan kebenaran Tuhan. Yang artinya selalu hidup di dalam ketaatan. Ketika hidup dalam ketaatan, kita sedang hidup dalam perjanjian berkat Tuhan. Kita akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan sebagai upah dari ketaatan kita semua. Berbalik dari perilaku yang jahat berarti juga meninggalkan manusia atau cara hidup yang lama, kemudian kita mengenakan cara manusia yang baru. Seperti ada tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17.
berbalik dari perilakunya yang jahat. Berarti sikap hidup yang tegas terhadap dosa-dosa dan tidak lagi kompromi dengan dosa. Seperti dorongan firman Allah, saudara-saudariku yang terkasih, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus tidak terbatas bagi kita semua. Dengan penuh kesabaran, ia menunggu anak-anaknya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Karena itu janganlah sia-siakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Allah hari ini datang dan kita sudah merenungkan masing-masing. Bahkan firman Allah juga mengarahkan sesuai dengan kondisi kehidupan rohani kita. Pertanyaannya saat ini, saudaraku, apakah kita sudah mengalami pertobatan yang sejati? Karena pertobatan sejati pasti menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah itu berdampak atau berguna bagi orang-orang lain. Orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita di kantor, itu akan membawa dampak yang baik bagi sekitar kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berarti juga menyerahkan seluruh segenap jiwa dan raga hidup hanya kepada Dia. Karena itu dengarlah ajakan firman Allah. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dan mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini firman Tuhan sebagai penutup di 2 Korintus 6 ayat 17, bahwa dikatakan di sana, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari segala yang tidak benar, janganlah menjamah apa yang najis. Mari di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai karyawan, karyawati, kita menghidupi iman kita yang tepat dan benar. Sehingga benarlah firman Tuhan terhadap kita semua. Hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam firman Tuhan, mengingatkan kita untuk kita harus percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita boleh hidup di dalam pertobatan dari hari ke hari. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kiranya ini menjadi perenungan kita bersama untuk terus kita hidup di dalam pertobatan yang sejati. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, dan kiranya Allah Tritunggal memberkati kita semua. Immanuel. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan berdoa. Kiranya kita akan mendoakan beberapa pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk negara Indonesia. Kami berdoa dari Presiden dan jajaran pemerintahan, Gubernur. Tuhan berkati dalam setiap rencana, ya Tuhan, khususnya dalam penyaluran vaksin, sehingga berdampak baik bagi masyarakat. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk Bank BTN, untuk direktur, komisaris yang sudah terpilih. Tuhan berikan hikmat, dan BTN menjadi bank yang semakin dipercaya dan dapat membantu masyarakat. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, pelayan firman, agar dimampukan Tuhan untuk selalu melayani dan tetap sehat. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Romo Budi yang beberapa waktu lalu melayani di Bapekris. Tuhan pulihkan dari COVID sehingga dapat sehat kembali. Kami juga berdoa bagi setiap pegawai, keluarga yang saat ini sedang mengalami COVID.
Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk pegawai BTN dan keluarga dapat terhindar dari pandemi COVID ini. Kami berdoa juga untuk para dokter, tenaga medis. Kiranya Tuhan juga sertai dan selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati setiap orang yang saat ini membutuhkan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, anak yang dalam mengalami kesulitan perekonomian, yang sedang berduka. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik dan berkat dan penghiburan bagi kami semua. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.